Assalamualaikum, hai Sobat Frequencer. Selamat datang di podcast FOMO, Fear of Management Overload. Oke, sebelum kita jelasin mengenai podcast ini nanti bakal ngobrolin apa, kayaknya nggak afdal ya kalau kita nggak kenalan dulu. Ibaratnya tuh kalau kita nggak kenalan dulu nih, kayak kalian tuh naksir sama orang gitu, tapi nggak pakai PDKT dulu langsung nembak gitu. Ya gimana mau diterima orang kita yang kenal aja kadang-kadang masih di friendzone ya kan. Oke, kenalin, aku Mega Pertiwi dari Frekuensi. Di episode podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang yang pasti tentang dunia manajemen, karena sesuai dengan namanya ya, Fear of Management Overload gitu. Jadi kita bakalan ngurak-ngurak lagi tentang gimana sih manajemen itu sebenarnya, anak-anaknya gimana, pelajarannya kayak gimana, dosen-dosennya mungkin kalau ada kesempatan gitu bisa kita undang gitu kan kalau ada. Nah, kali ini di episode pertama kita bakal bahas yang simple-simple dulu aja, yaitu tentang gimana sih perspektif dari mahasiswa lain mengenai jurusan manajemen. Nah, kan biasanya ada tuh orang-orang di luar manajemen tuh punya stigma-stigma tersendiri terkait jurusan manajemen. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana sih pendapat dari temen kita nanti yang bakal jadi guest star kita hari ini. Dia adalah seorang mahasiswa dari jurusan yang juga sering nantinya di dunia kerja tuh dia bakalan sering kolaborasi sama jurusan manajemen, tepatnya di manajemen pemasaran. Ya, bener banget, jurusan ilmu komunikasi. Oke, penasaran sama guest star kita kali ini? Oke, kita bakal panggil si kakak biar datang sini. Ting ting ting. Dulu dong Kak, namanya siapa? Ya, halo, kenalin, nama aku Sabina Balkis, tapi panggil aja B nih buat akrab-akrab. Oke, biar lebih Kak gampang B aja. gitu ya, Kak B. Kalau mungkin tadi namaku kepanjangan bisa juga dipanggil C atau D atau Z juga boleh. Sama dong berarti ya, kayak abjad ya. Iya, betul banget. Gimana Kak B, kuliahnya aman? Alhamdulillah ya, sejauh ini aman. Kita udah semester 6 ya, sudah semester akhir gitu kan, kayak emang udah harus siapin buat skripsi gitu kan sih ya. Udah mulai masuk semester-semester meresahkan lah ya. Iya, jujur emang dari semester 5 sudah mulai meresahkan, udah kayak capek banget. Tapi aman ya, mental aman? Alhamdulillah aman. Ya paling ntar akhir semester tipes lah paling enggak. Aduh, jangan sampai Kak. Pokoknya kita harus selalu ya, mental maupun fisik gitu. Mental. Bahagia selalu Mas gitu ya. Iya, gitu. Pokoknya goyang-goyang aja terus. Bentar. Ya banyak nih pertanyaannya nih, guys. Kalau aku dari ngelihat anak manajemen sendiri kayak sebagai orang luar gitu, maksudnya kayak sebagai mahasiswa selain FEB gitu kan, yang ngelihatnya itu kayak anak FEB itu tugasnya banyak pertama. Kayak benar-benar banyak banget, selalu ada PR gitu kan, kayak mesti sibuk gitu. Temanku kan juga banyak anak manajemen juga gitu. Terus kayak mereka kayak minta suruh mau beli ini enggak, mau beli itu enggak gitu. Oke. Dari teman manajemen, berarti punya teman banyak ya di manajemen nih kayaknya. Iya, kebetulan. Oke, jangan-jangan satu angkatan nih, kenal semua sama kakak. Waduh, ya kayak satu angkatan juga. Oh, lihatnya itu anak FEB itu kayak ya hedon gitu kan, kayak apa ya ngomongnya, kayak emang kelasnya beda lah gitu sama FISIP yang emang kayak, maksudnya kalau kita sendiri kan ya udah terserah mau kemana aja, kayak mereka tuh lebih kayak gimana ya, antara coffee shop sama warteg sama ya gitulah pokoknya. Mereka ambis banget, mungkin gara-gara tugas itu tadi ya. Terus mereka juga anaknya rapih banget kan, bisa dilihat kan perbedaannya. Nah, aku cuma pakai kaos sebagai outer gini, dia udah rapi banget kan guys, udah rapi banget kan Kak Mega ini. Terus Tadi jadi malu. dari skill sosialnya ya, aku mau bahas itu ya, boleh kan ya? Oh, boleh banget. Kalau nah kebetulan kan kalau aku kan punya teman banyak anak manajemen. Kalau misal temanku sendiri kan emang gampang ya buat omong-omongannya. Nah kebetulan baru-baru ini aku punya teman baru juga gitu dari manajemen cowok. Temen KKN nih, temen guys cowok. Ya. Nah temenku kayak dia tuh kayak susah aja gitu loh diajak ngobrol. Kayak emang apa ya, mungkin beda gitu. Kalau misal aku bandingin lagi sama anak FISIP, kayak mereka tuh lebih kayak santuy ngomongnya, kayak lebih apa ya, kayak bro gitu loh guys. Nah kalau misal anak
manajemen sendiri nih kayak mereka lebih kayak formal atau enggak kayak nggak percakapan dua arah gitu loh guys, tau nggak sih? Ya, kayak misalnya aku tanya dia kayak iya gitu aja, nggak tanya balik gitu. Kayak gitu sih, kayak agak canggung gitu ya, kayak jaga image gitu ya. gitu. Tapi aku ketemu dia kan dia santai, dia yang nggak semua guys, dia semua tenang. Aku nggak mengeneralisasikan, agak belibet. Oh, kalau saya mungkin masuknya ke jurusan manajemen yang agak marginal ya, kayak manajemen. Tentang hedon, ambis, stylish udah, suka jualan udah. Sekarang ke Ormawa. Ini mumpung ngobrolnya lagi sama anak aktivis. Aduh, enggak sih. Kayaknya menarik nih. Menarik tapi memang buat dibahas. Ormawa ya kan? Ormawa. Kalian nggak tahu Ormawa? Wah, parah sih. Pasti hidupnya kupu-kupu. Oh iya. Kawan aktivis ya. Waduh juga kayaknya. Enggak Kak, kalau saya lebih ke budak proker sih. Waduh, aktivis. Aduh, soalnya kalau aktivis nih kayaknya kita ngobrol apa nanti tiba-tiba kayak ada sesuatunya gitu. Kang Bakso tiba-tiba sering lewat. Waduh, Gitu. bener sih. Tapi kalau bukan kita yang ngomong kan siapa lagi? Oh iya. Ya bener banget tuh, bener. Iya kan. Udah sekarang nih kita langsung ke Jakarta. Aduh. Langsung bawa itu ya, spanduk gitu ya. Tapi anak FEB sendiri ini nggak aktif juga nggak soal-soal sosial, soal-soal politik gitu. Gimana ya, ini kayaknya bukan, aduh kalau aku ngomong di sini kok aku takut ya salah ngomong gitu. Iya sih, bener sih. Agak sensitif juga sih, bener sih. Iya sih. Tapi kalau masalah sosial sih kayaknya dari BEM maupun dari Hima itu sering ada acara-acara charity gitu sih. Kayak kalau misalkan ada bencana alam tuh pasti kita ada itu kan bantuan donasi gitu-gitu. Iya bener-bener. Kalau dari Hima biasanya ada manajemen cares. Jadi kayak biasanya sih ke panti asuhan kayak gitu. Atau ke bencana alam juga. Itu rutin setiap bulan, setiap tahun? Setiap tahun biasanya kalau cares. Itu jadi proker Hima berarti ya. Hima. Spirit, Unity and Pride. Waduh. Agak aneh ya. Jadi mahasiswa. Aduh. Gak bakal lah ceritanya. Boleh. Jadi ini kayaknya udah langsung siap. Siap. Langsung berangkat. Kita bantu BEM SI. Kok gangguan loh. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang dari segi non akademik lah ya istilahnya, kalau organisasi gitu kan. Kalau dari sisi akademiknya nih gimana nih menurut B, anak manajemen nih, tadi kan bilang ambis ya. Ambis ini dalam artian ambis di mata kuliahnya kah, di kuliah ya di internalnya manajemen aja, atau ambis sampai ke lomba yang di luar juga, di internasional, nasional atau apa gitu. Kalau setahu itu anak manajemen sendiri itu ambis kayak di manajemen, maksudnya kayak di mata kuliah itu tadi. Tapi kalau di kayak lomba-lomba gitu, kayak aku 100% yakin mereka aktif di situ juga gitu. Soalnya dari sisi mereka sendiri kayak emang udah ngejar di bidang pendidikan juga gitu kan, daripada maksudnya kayak ada presentase mending ke pendidikan, fokus di pendidikan gitu kan. Jadi mereka juga ngefokusin di kayak lomba-lomba akademik kayak gitu-gitu. Jadi ya kayaknya mungkin aku percaya deh mereka juga aktif menang gitu, ikut lomba kayak gitu-gitu sih pastinya. Aku juga aktif loh, sempat menang apa ya, memenangkan hatinya. Oke. Terus pernah ini nggak, kalau di ilmu komunikasi tuh dulu ada ini nggak sih, PKM wajib nggak sih dulu? PKM itu apa? PKM itu apa? PKM itu apa? Seriously, PKM itu apa? PKM adalah sebuah PKM itu program kreativitas mahasiswa. Di FEB sih wajib. Kalau nggak ikutan PKM ntar nggak bisa lulus. Itu buat apa itu PKM? Maksudnya dalam bentuk apa? Oke, berarti bener-bener nggak tahu. Berarti atau aku pernah dengar atau mungkin aku lupa gitu kan ya. Mungkin Mbak mungkin bisa dijelasin. Dia itu bikin kayak proposal gitu loh tentang apa ya, PKM itu kan ada macam-macam tuh. Ada yang PKM di kewirausahaan, di bidang sosial juga ada, di bidang kalau di bidang sosial nanti ke pengabdian jatuhnya. Terus juga ada di bidang penelitian juga, di scientific gitu deh, scientific sorry.
gitu. Jadi kita pas waktu biasanya PKM tuh wajib buat maba. Kalau maba belum bikin, tahun depannya harus bikin. Pokoknya harus bikin banget gitu. Kalau FEB di Telkom enggak ya? Oke, aku pernah denger, cuman aku kira dulu itu wajib kan. Ternyata aku juga sampai sekarang juga nggak ngerjain gitu loh. kayak mungkin emang kayak cuman wacana dulu ya, kayak cuman diberitahu ada PKM nih, bla. Tapi kalau wajibnya kayaknya enggak deh gitu guys. Mantap kali ya, Ilkom ini memang beda nih. Atau visip tuh? Atau Ilkom doang nih? Kurang tahu ya, kayak spesifik, tapi ya di Ilkom juga nggak pernah dengar. Makanya guys masuk Ilkom. Bagus. Smooth ya. Promosi ya. Brandingnya smooth sekali. Ya ampun. Nggak sia-sia sih ini nanti kalau pas kerja manajemen pemasaran sama Ilkom. Waduh. Kalau dari B sendiri pernah ikut ini nggak? Ikutan kayak lomba di luar yang barengan sama anak manajemen gitu, sama teman-temannya yang di manajemen? Gak pernah sih. Kayak soalnya kalau lomba-lomba sendiri itu sama manajemen kayak emang beda fokus aja sih. Kayak apa ya udah sendiri mungkin ada beberapa matkul yang emang masih satu rumpun lah ya istilahnya. Cuman kalau buat lomba-lomba di luar sama manajemen nggak ada juga. Soalnya kita juga pada sibuk sendiri kan. Jadi kayak ya kalau mau ngajak lomba pun mikir dulu gitu ya, nanya tertarik apa enggak gitu. Terus lombanya ini tentang apa gitu kan. Soalnya banyak juga yang perlu diurus gitu kan. Oke, perlu diurus. Apalagi tadi semester 6. Udah kayak tadi kan kita udah mulai ngulik-ngulik tentang manajemen dari sisi seorang Balkis, seorang B gitu kan. Gimana kalau kita ulik dari teman-temannya B, mungkin ke C, D, E, F, G gitu. Kira-kira teman-temanmu ada nggak sih kayak pas waktu kalian kumpul terus tiba-tiba ngomongin anak manajemen gitu? Ini sih tentang kita banding-bandingin soal kayak tugas sama apa ya, kayak kuliahnya antara manajemen sama Ilkom. Kayak misal Ilkom tuh santuy banget dulu waktu semester 1, semester 2, kayak emang apa ya, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada tugas, mungkin tugas ya numpuknya waktu TS gitu. Kalau anak manajemen sendiri tuh kayak emang kuliah dari Senin sampai Jumat tuh kayak udah full banget, terus PR tugas di mana-mana gitu. Terus apalagi ya kayak sama kalau misal anak Ilkom, anak FISIP gitu kan, kalau misal sosialisasi kayak lebih santuy gitu kan, anaknya kayak bro, terus apalagi kayak tentang apa ya, kayak anaknya lebih liberal. Maksudnya bebas gitu kan, kayak ya udah kamu mau gimana ya nggak apa-apa, terserahmu gitu kan, pokoknya ya nggak merugikan orang lain gitu. Kalau aku ngelihatnya dari anak manajemen sendiri masih agak tradisional, agak konvensional gitu kan ya. Dulu waktu maba guys. Terus habis gitu ini sih sama biasalah cari-cari inceran gitu. Kita mikirnya kayak mana ya yang oke ya. Gitu. Mana ya yang oke. Kayak gitu sih. Oh, jadi gitu ya pendapatnya anak-anak Ilkom. Apa jangan-jangan anak FISIP juga ya? Mana ya yang oke ya? So to wrap it up, berarti menurut pandangan dari B, dari anak non manajemen nih, manajemen itu anak-anaknya ambis, terus hedon, stylish kan, sosialisasinya jiwa sosialnya ya so-so lah ya. Ada yang pol banget, ada yang ya marginal biasa aja gitu. Bahasanya marginal. Terus kalau soal dagang paling jago katanya. Apa ya, kalau mungkin kalau punya barang apapun yang kira-kira lagi hits gitu bisa kali langsung dijual gitu aja kayaknya. Bener. Kalau misalkan nih B disuruh bikin satu kata buat manajemen, kira-kira apa kata yang paling pas gitu buat kita? Aku tetap balik lagi sih, ambis. Oke, ambis.
udah kita Oh iya cus aja bener. deh. Yuk masuk ke gedung FEB, kita lihat-lihat di manajemennya ada apa aja. Oke. Kayaknya ini ada beberapa yang offline juga sih dari Hmm. semester 2 sama 4. Semester 6 juga kayaknya ada. Waduh. Katim juga kayaknya ada yang itu tuh, yang apa namanya, konsul skripsi. Oh, ini ide barangkali bagus. masih nyari. Ide bagus. Ide bagus tuh. Kan? Keren. Udah, yuk kita cus Oke. mencari mangsa. Iya. Taman dong. Asik.